Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kerap jadi tempat prostitusi, belasan bangunan liar di jalur Pantura dibongkar. Dua rival di Pilgub Jateng sama-sama cari suara. Andika Perkasa suwun ke sejumlah kader PDIP, sedang Ahmad Lutfi belusukan ke pasar tradisional. Sepasang kekasih di kota Semarang curi besi penutup selokan. Ya, peta kerawanan Pilkada Solo telah keluar. Daerah rawan dibagi dalam 3 kategori, mulai dari tinggi, sedang, dan rendah. Pemaparan ini digelar Bawaslu di salah satu hotel di Solo Rabu kemarin. Jajaran instansi mulai dari Kesbangpol, TNI, Polri, perwakilan partai politik, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut dalam kegiatan ini. Penuntunan wilayah rawan berdasarkan 4 indikator, yakni kondisi sosial, politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan tingkat partisipasi. Dari indikator ini baru ditentukan tingkat kerawanan suatu daerah. Secara umum, indeks kerawanan pemilu di Solo masuk kategori sedang. Catatan khusus untuk wilayah Banjarsari sebagai daerah rawan, sebab pernah ada isu SARA dan daftar pemilih tetap yang tak terpenuhi syarat. Sementara untuk kategori sedang meliputi wilayah Jebres, dan kategori rendah untuk wilayah Serengan, Pasar, Kliwon, dan Lawean. Tidak ada 4 dimensi. Dimensi yang pertama adalah sosial politik, kemudian yang kedua adalah penyelenggaraan pemilihan itu sendiri, yang ketiga adalah kontestasi, dan yang terakhir adalah partisipasi. Nah, 4 dimensi ini kemudian dipecah lagi, ada beberapa subdimensi. Subdimensinya ada sekitar 12 subdimensi, kemudian ada di bawahnya lagi ada beberapa indikator, ada sekitar 61 indikator. Nah, indikator-indikator yang kita pakai ini kemudian menjadi dasar kami menyusun peta kerawanan Pilkada 2024 di Kota Semarang. Ya, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa, Hendrar Prihadi terus bersafari politik ke Purworejo dan Boyolali. Andika Hendi optimis menghadapi tekanan dan intimidasi yang mencoba menggoyahkan kekuatan PDIP. Mereka juga akan melibatkan purnawirawan TNI untuk memenangkan Pilgub Jateng. Rabu siang, Andika Perkasa dan Hendi bertemu ratusan kader dan tokoh PDIP di Purworejo. Mereka memperkenalkan diri ke masyarakat sekaligus meminta dukungan untuk bertarung di Pilkada mendatang. Di sela-sela pertemuannya, Andika Perkasa menyatakan akan melibatkan purnawirawan TNI untuk memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Andika yakin menang karena suara PDIP di Jawa Tengah masih kuat. Jadi selain infrastruktur partai pasti ada relawan-relawan. Ya, relawan itu begitu banyak termasuk purnawirawan. Itu pasti ada dan itu sambil berjalan. Jadi kita tidak menunggu sampai formal karena memang toh kita sudah berjalan. Kita sudah mulai ini Mas dari awal. Sebelumnya pada Selasa malam, Andika Hendi turut hadir dalam rapat kerja DPC PDIP Boyolali. Rapat kerja ini sebagai konsolidasi partai memperkuat barisan memenangkan pilkada. Di hadapan para kader, Dewan Pembina DPC PDIP Boyolali mengakui saat ini banyak tekanan dan intimidasi dari beberapa pihak yang mencoba menggoyahkan kekuatan partai PDIP di Jawa Tengah. Bukan tentang ketidaktahuan tentang siapa Andika dan siapa Hendi. Bukan keraguan tentang PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Bukan. Yang dihadapi warga pemilih Jawa Tengah hanya satu. Persoalannya adalah intimidasi. Menanggapi isu tersebut, Andika tak gentar dan optimis menghadapi Jokowi efek dan Prabowo efek dalam Pilkada Jateng.
Waduh, yang penting seluruh kader di Boyolali berusaha yang terbaik. Menurut saya itu lebih dari cukup lah. Itu aja Mas. Saya optimis. Andika juga memuji atas prestasi dan kerja keras yang diperlihatkan DPC PDIP Boyolali. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo dan Yulianto melaporkan dari Boyolali. Sementara rival Andika Perkasa dalam Pilgub Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, belusukan ke pasar tradisional di Kabupaten Magelang. Ia menemui para pedagang sekaligus melihat situasi pasar, termasuk mengecek harga bahan pokok. Begitu tiba di pasar tradisional Talun Kabupaten Magelang, bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi langsung disambut pendukungnya. Dalam kesempatan ini Lutfi menemui sejumlah pedagang dan menanyakan harga kebutuhan bahan pokok. Dipastikan harga tersebut masih stabil. Lutfi juga menyoroti kondisi pasar, termasuk tidak adanya fasilitas tempat ibadah dan masih ada atap yang bocor. Jika terpilih nanti, Lutfi akan melakukan evaluasi terkait kesejahteraan pedagang dan kondisi pasar tersebut, karena pasar merupakan pusat ekonomi di tingkat pedesaan maupun perkotaan. Saya ingin melihat, pertama adalah situasi pasar, kemudian yang kedua terkait dengan fluktuasi harga semuanya normal, dan yang tiga tentang bentuk pasar. Jadi banyak di sini belum ada musolanya, kemudian bocor dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan suatu evaluasi sehingga kesehatan dan kesejahteraan pasar, baik itu distribusi barang maupun orang, bisa kita lakukan evaluasi. Usai berkeliling pasar Talun, Lutfi menyempatkan diri mengobrol santai sambil menikmati secangkir kopi bersama dengan pedagang. Safari politik ini tidak ada kaitannya dengan kedinasan. Saat ditanya terkait hasil survei, sayangnya Lutfi tidak menanggapi hal tersebut. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Ya, beberapa waktu terakhir nama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka diseret dalam sejumlah kasus, mulai dari dugaan gratifikasi pesawat jet yang ditumpangi Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution hingga kepemilikan akun Kaskus Fufufafa. Ditemui di Solo saat belusukan, Gibran menepis dugaan tersebut. Dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, saat pelisiran di Amerika Serikat menyeret nama kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Jet pribadi berjenis Gulfstream G650 diduga milik petinggi Citigroup, perusahaan induk yang membawahi Shopee. Hal itu dikaitkan dengan dibukanya perusahaan e-commerce itu di Solo. Menanggapi dugaan tersebut, mantan wali kota Solo buka suara. Ia menepis dugaan gratifikasi dan menegaskan kerjasama dengan Shopee bersifat profesional. Hal itu ia buktikan dengan adanya Memorandum of Understanding atau MOU dengan perusahaan tersebut. Shopee membuka kantor di Solo pada Oktober 2021. Kantor itu hadir di Paragon sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun soal adiknya Kaisang dan iparnya Bobi Nasution yang menaiki jet pribadi, wakil presiden terpilih itu meminta awak media mengkonfirmasi langsung ke pihak yang bersangkutan. Permisi, itu profesional antara Pemkot Solo, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang kayak gitu ya. Bentuk kerjasamanya apa, Mas? Saja ya, Mas ya. Mas, berarti kan memang bukan ya, Mas ya. Itu kan banyak yang profesional ya. Mas, kalau terkait dengan Mas Bobi juga, Mas, yang menggunakan jet pribadi. Selain soal dugaan gratifikasi pesawat jet, dalam kesempatan yang sama Gibran juga ditanyakan soal kebenaran isu akun Kaskus Fufufafa yang diduga milik Gibran. Di sela-sela belusukannya bersama bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Respati Adi dan Astrid Widayani, disondakan Gibran tidak memberi jawaban secara gamblang. Bapak dua anak itu justru meminta media menanyakan langsung pada pemilik akun. Itu Mas, rame yang akun itu loh Mas. Buat apa konsen dia?
Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial ramai memperbincangkan akun Kaskus Fufufafa yang diduga merupakan akun kasus milik Gibran. Dari jejak media sosial, nama Raka dan Gibran terkait dengan akun Kaskus Fufufafa. Dalam akun itu banyak mengunggah konten menyinggung Prabowo dan keluarganya pada tahun 2014. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Itu loh, dapat susu itu loh.